Halo teman-teman fotografi, kembali lagi bersama saya di channel Arif Nafitu. Nah, teman-teman, saya mohon maaf ya karena di 2 minggu belakangan ini saya belum bisa upload video pembahasan tentang seputar dunia fotografi. Dikarenakan memang fokus saya itu harus difokuskan ke pekerjaan saya dulu, gitu. Oke. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis lensa kamera. Mau itu kamera DSLR ataupun mirrorless, kalau menurut saya sih itu sama aja jenis-jenis lensanya gitu. Nah, mungkin di antara kalian yang saat ini menyaksikan video ini masih bingung mau beli lensa seperti apa yang cocok untuk kalian gunakan saat memotret gitu. Nah, saksikan video ini sampai selesai. Let's go. Oke teman-teman, yang pertama jenis lensa zoom. Nah, jenis lensa zoom ini biasanya ciri khasnya itu memiliki varian focal length dalam satu lensa. Misalnya contohnya ya 1635 mm atau 2470 mm atau yang 24-105 mm atau ada juga yang 70 sampai 200 mm dan selanjutnya gitu. Jadi ciri khasnya itu memiliki beberapa varian focal length gitu. Jadi keunggulannya kita menggunakan lensa ini, kita tidak perlu maju mundur untuk menghasilkan komposisi yang kita inginkan saat memotret gitu. Nah, di tangan saya saat ini ada satu lensa zoom standarnya Sony. Focal length-nya itu 28 sampai 70 mm gitu. Tetapi yang saya punya ini diafragmanya itu nggak fix. Contohnya kayak gini 35 sampai 5,6. Jadi sewaktu saya menggunakan focal length 28 mm, saya bisa menggunakan diafragma itu 3,5 sampai 50 mm focal length-nya. Nah, sewaktu saya menggunakan 50 ke 70, saya hanya bisa menggunakan diafragmanya itu 5,6 sampai seterusnya gitu. Tidak bisa saya menggunakan 3,5 bukaan diafragmanya gitu. Nah, jadi kalau kalian pingin menggunakan lensa zoom, kalau bisa sih kalian mencari lensa zoom itu yang diafragmanya fix. Jadi semisalnya kalian mencari lensa 70-200 dan diafragmanya itu fix f4. Jadi sewaktu kalian menggunakan focal length yang 70, kalian bisa menggunakan diafragmanya itu f4. Sewaktu kalian menggunakan di focal length yang 200 mm, kalian juga tetap bisa menggunakan diafragmanya itu f4 gitu dan seterusnya. Oke teman-teman, untuk jenis yang kedua itu adalah lensa wide. Mungkin dari namanya kita juga sudah mengerti ya, lensa ini memiliki sudut pandang yang lebar gitu. Jadi biasanya sih dia diukur dengan ukuran 16 sampai 35 itu sudah termasuk wide sih. Kalau di full frame dia 16 itu udah sangat wide gitu, sangat lebar untuk sudut pandangnya. Untuk lensa ini biasanya digunakan untuk mengcapture pemandangan atau landscape gitu. Atau bisa juga kita menggunakannya memotret model scape gitu, model yang ada pemandangannya juga gitu. Tapi untuk teman-teman untuk lensa wide ini dia ada sedikit distorsi. Distorsi itu apa sih? Distorsi itu kalau di foto dia akan sedikit cembung fotonya, hasil fotonya itu. Jadi kalau kita menggunakan lensa wide ini saat portrait, moto portrait atau moto model, kemungkinan besar si wajahnya model ini akan terlihat lebih lebar gitu. Jadi nggak seperti aslinya gitu. Jadi
kalau kita menggunakan lensa wide ini untuk model scape, model yang ada pemandangannya dan kita ngambilnya juga dari jarak yang lumayan jauh, ini akan menghasilkan foto yang dramatis sih menurut saya. Bagus untuk kondisi-kondisi seperti itu, model scape atau landscape itu. Nah, yang ketiga teman-teman itu adalah jenis lensa fisheye. Fisheye ini lebih lebar dari lensa wide. Biasanya itu diukur ukurannya itu 10 ke bawah. Bisa itu mungkin 5, 6 gitu. Jadi memang si lensa fisheye ini sangat lebar, tapi distorsinya itu sangat cembung teman-teman. Dan biasanya ini digunakan untuk motret panggung gitu, atau motret ala-ala gimana gitu kan, untuk si lensa ini gitu. Jadi memang nggak terlalu banyak sih yang menggunakan lensa ini. Tapi kalau kalian mau coba untuk lensa wide ini untuk hasil foto yang anti mainstream gitu, ya nggak apa-apa juga. Mungkin kalian mau motret panggung, ya ini sangat bagus untuk lensa fisheye ini digunakan gitu. Nah, yang keempat adalah lensa prime atau lensa fix. Nah, di tangan saya saat ini ada lensa fix atau lensa prime. Nah, ciri-ciri lensa fix atau lensa prime ini adalah dia hanya memiliki satu focal length. Kayak yang saya pegang ini hanya 50 mm. Jadi kita menggunakannya harus maju mundur untuk mendapatkan frame yang kita inginkan gitu. Tapi teman-teman, biasanya kalau lensa fix ini memiliki bukaan yang sangat lebar. Kayak yang saya pegang ini lensa 50 mm f1,8. Ini cukup besar untuk bukaannya. Ada lagi yang 50 mm f1,4 atau f1,2. Nah, untuk f-nya ini sangat menentukan harganya teman-teman. Kalau f-nya semakin besar atau angkanya semakin kecil, itu pasti harganya semakin mahal gitu. Kebetulan yang saya pegang ini harganya sih biasa-biasa aja. Untuk 50 f1.8 itu para fotografer pasti mempunyai ini. Apalagi kalau kita fotografer pemula pasti menggunakan ini gitu. Nah, kegunaannya ini biasanya sih untuk foto portrait ya. Karena ada yang focal length-nya itu 135 mm f berapa gitu. Dia sangat bagus untuk motret portrait gitu, atau close up itu, atau extreme close up, hanya mengcapture wajah kita gini gitu. Dan biasanya untuk lensa fix ini memiliki detail yang sangat bagus teman-teman. Karena makanya sering fotografer untuk fashion atau beauty itu menggunakan lensa fix gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi pembahasan kita tentang lensa-lensa kamera. Nah, bagi kalian yang mungkin malas untuk maju mundur untuk mendapatkan frame, ya kalian bisa menggunakan yang lensa zoom. Karena varian focal length-nya kan banyak tuh. Nah, untuk kalian yang mungkin seneng yang untuk memotret pemandangan, kalian bisa menggunakan lensa yang wide. Nah, ukuran itu yang seperti saya bilang tadi 16-35, atau untuk yang ukuran APS-C mungkin kalian bisa menggunakan ukuran 10 mungkin gitu kan ya. Nah, buat kalian yang seneng motret model atau beauty gitu, kalian bisa menggunakan lensa fix. Mudah-mudahan kalian nggak malas untuk maju mundurnya ya gitu, karena dituntut. Tapi itu suatu keuntungan sih bagi saya kalau menggunakan lensa fix. Jadi saya bisa bereksplor untuk mendapatkan angle, karena saya harus bergerak kan, maju mundur atau kanan kiri, melihat pose si modelnya gitu. Kalian bisa cobain lensa
si fix ini gitu. Karena Vocalene-nya juga banyak sih variannya, ada yang 50, ada yang 85, ada yang 135 gitu. Kalian bisa mencobanya gitu. Jadi mudah-mudahan di pembahasan ini kalian bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan kalian yang mungkin lagi mau beli lensa yang cocok buat kalian. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Salam motret.